Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadsa 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa nurdi sawab ma qara'na wa ma talawna ma dhakarna ma 'amilna ma sa'ina ma tasaddaqna ila ruh sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ila arwahil awliya wa syuhada wa salihin wa a'immatir rasyidin khassan minhum ila arwah awliya hadil baldah jawa wa terenggana kalutan khassah wa jami'i sadatina al-ba'ala musaghiran wa kabira dhakaran wa untha fi masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha minhum sayyidil imam al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi وأصولهما وفروعهما ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وشيخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة كافة خاصة منهم إلى أرواح من أسس ومن وقف هذا المسجد الرحمن ومن عبد الله فيه ومن عمره والمتصدقين عليه والقائمين بحقوقه سابقا ولاحقا ثم تستوي إكرام سambun derek jariyah wakaf sedekah infak ibadah dan Masjidil Rahman punika Lumabaripun kangge sedaya luhur kula panjenengan wa akhusu masyaikhina wa walidina minhum Abu Ya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun wa Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki wa Abu Syekh Muhammad Basri Alawi wal Walid Ahmad Sayyid Yuzain wa walidayhi wa ikhwanihi wa akhi Abu Hamid Mahmudah Sayyid Al-Hajj Abdul Samad جميع مشايخنا معلمنا مدرسينا إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ولوالدينا ومشايخنا منهم أبويا الحبيب زين بن حسن باهر وإخوانه وأبناء الكيب وصر علوي والحبيب زين بن إبراهيم بن سويد والحبيب حسن بن أحمد الكاف وجميع مشايخنا معلمينا أن الله يحفظهم وينصرهم ويبارك فيهم وفي أولادهم وتلامذتهم ويرزقهم الصحة والسلامة والعافية وطول العمر والسعادة في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل أمورنا ويحصل مقاصدنا ويقضي جميع حاجاتنا وحاجاتكم وحاجات والدينا ومشايخنا وإخواننا وأولادنا وتلامذتنا وحاجات المسلمين والمسلمات من خيرات الدنيا والآخرة ويشفي أمراضنا وأمراضكم وأمراض المسلمين ويشفي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين خصوصا لأخت مفتاح الرائفة إن الله يشفينا وإياكم وإياهم وإياها شفاء تاما عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما إن الله يرزقنا وإياكم علوما نافعة مباركة ويكتبنا وإياكم في ديوان عباده المتقين الصابرين الشاكرين الثابتين على منهجه القويم أن الله يفرح بنا قلب حبيبنا محمد ويجعلنا وإياكم من خيار أمة سيدنا محمد ومن أحباب سيدنا محمد أن الله يتغشانا وإياكم بالرحمة والمغفرة ويختم لنا ولكم بالحسنى بعد عمر طويل في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى حضرة النبي المصطفى محمد بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد به لساني واهد قلبي بحق نبينا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد
Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat ingkang tansah kula mulyakaken Bapak saha Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, untuk kesempatan dan menika Allah Subhanahu wa taala tansah nambahkan nikmat dhateng kula panjenengan. Sabadanipun nikmat iman, Islam, ihsan, ugi nikmat sehat, afiat. Allah kampilaken langkah kula panjenengan tumuju dhateng panggenan ingkang insyaallah kebak kelawan barakah rahmat ridha saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang sangat mulia untuk menuntut ilmu. Semoga Allah selalu menambahkan kepada kita ilmu yang dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, kecintaan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu dengan harapan moga-moga Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan daripada keberkahan majelis kita semua ini kepada keluarga kita yang ada di rumah, untuk tetangga kita, masyarakat kita, dan umumnya untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hingga akhirnya moga-moga Allah berkenan untuk mewafatkan kita suatu saat nanti dalam keadaan Allah ridho kepada kita, sehingga kita mendapatkan balasan syurga yang terindah bersama yang kita cinta, Habibi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, taksih ngaturaken perkawis toyo. Ngaten nggih? Kita masih berada di bab yang menerangkan tentang air ingkang hubunganipun kalian sesuci kula panjenengan. Kemarin disampaikan bahwa ada air yang suci tetapi tidak mensucikan. Di antara contohnya adalah air mustakmal. Kalau ini kalau terjemahkan gampile mustakmal niku napa? Banyu second nggih. Nggih, banyu bekas. Bekas napa? Bekas basuhan yang wajib di dalam kita thaharah. Nah, tetapi air itu akan menjadi mustakmal dengan beberapa syarat. Kemarin kita sampaikan dua, di antaranya adalah ketika air itu dalam kondisi kurang dari 2 kulah. Ketika lebih dari 2 kulah, nggak ada istilah mustakmal. Jelas menika? Nomor kali an yusta'mala fi ma la budda minhu, ketika air itu digunakan pada sesuatu yang memang seharusnya atau wajib untuk kita menggunakannya, seperti pada basuhan yang pertama di dalam kula panjenengan semisal wudhu. Maka bekas basuhan pertama di dalam kita wudhu itu adalah air yang mustakmal. Nih. Kemudian yang ketiga, aniyan fasila anil udwi, bahwa air itu dikatakan mustakmal ketika sudah terpisah dari anggota badan kita. Famadama mutaraddidan 'alal 'udwi fala yusamma mustakmalan. Berarti jika air itu masih ada di seputar atau area anggota badan kita, niku dereng saged dipun wastani mustakmal. Contoh, kita membasuh tangan dalam wudhu. Nggih, kita membasuh tangan. Ketika air itu kita ambil dengan telapak tangan kita, entah dengan 2 jari ataupun 1 jari. Kemudian air yang ada di telapak tangan ini kita alirkan kepada tangan kita. Maka selama air ini masih berada di area tangan kita, artinya air ketika ada di telapak tangan kita, dan ini basuhan yang pertama, ini berarti air kan mustakmal, Pak. Harusnya, karena ini basuhan pertama. Tetapi ketika air itu mengalirnya atau napa niku mutaraddid, ya, masih berada di area tangan ini, maka ini belum bisa dikatakan mustakmal.
Air ini akan bisa menjadi mustakmal ketika sudah terpisah dari tangan kula jenengan. Banyu ini tidak pun netes, setelah jenengan jatuhkan begini sambil penjenengan katakanlah dinapak ini diraba atau diusap ngaten nggih. Nah, kemudian air ini jatuh ke bawah, maka bekas air yang sudah jatuh di bawah itulah yang akhirnya menjadi air yang mustakmal. Jelas ya? Selama masih ada di area anggota badan kita yang memang disitulah kita membasuhnya, maka belum bisa dikatakan mustakmal. Mustakmal ketika sudah terpisah dari anggota badan kita. Ini kita mau jelas napa dereng? Mau jelas nggih Bu nggih? Lanjut. Ingkang nomor sekawan anla yanwiyal igtiraf. Air itu bisa menjadi mustakmal ketika penjenengan tidak niat igtiraf. Napa igtiraf niku? Wahia an yanwiyal mutawaddi niyatal igtiraf ba'da ghaslil wajhi. Igtiraf itu adalah niat untuk menjadikan anggota badan kita ini sebagai alat untuk mengambil daripada air tadi. Nah, makanya ciduk, napa ciduk niku? Gayung, nggih. Reso nggih? Gayung itu bahasa Arabnya mighrafah. Napa? Mighrafah. Karena itu alat untuk napa? Mengambil, nggih, untuk menciduk. Nggih. Nah, ketika penjenengan niat igtiraf, maka tidak ada istilah mustakmal. Mohon maaf, walau ini kadang kalau ada perbedaan di antara fuqaha, para ulama fikih, tentang wudhu dengan cara napa nika teng jedingan ngoten kalau Pak, jelas nggih? Nggih. Kemudian airnya itu kurang dari 2 kulah. Nah, terus jenengan menjadikan tangan ini sebagai alatnya untuk mengambil air tadi. Nah, tetapi bukan dengan cara dijatuhkan air kepada napa jedingane lho nggih, lek kurang dari 2 kulah kok diceblok jedingane jelas itu mustakmal. Kemudian kalau airnya itu lebih dari 2 kulah dijatuhkan di jedingane, tidak ada istilah mustakmal pada akhirnya. Tapi ketika penjenengan mengambil dengan tangan, kemudian dibawa keluar dari area napa jedikan niku wau. Niku lek jenengan niat igtiraf, ya, niat menjadikan tangan penjenengan sebagai ciduk niku wau, maka tidak ada istilah napa mustakmal. Tetapi terkait igtiraf niki kula jenengan sing paling penak derek para imam sing napa nggih pendapat niku gampil kangge kula panjenengan. Dikatakan an yanwiyal mutawaddi niyatal igtiraf ba'da ghaslil wajhi, setelah membasuh wajah. Wajah ini adalah anggota pertama dalam wudhu nggih. Ketika kula panjenengan wudhu, hendaknya seorang yang wudhu itu niat igtiraf setelah membasuh napa wajah. Wa waqtuha fil ghusli ba'da niyatil ghusl qabla an yaghsila ayya juz'in min badani. Nggih. Iki urusan mandi bantu kula bahas. Qabla an yudkhila yadayhi fil ina, sebelum dia menjeburkan atau memasukkan kedua tangannya ke wadah air. Liyaghsilahuma kharijah. Fa idza lam yanwil igtiraf saral ma' mustakmalan. Kula perjelas. Air ada di satu tempat, entah itu timba, entah itu jedingan, tetapi kondisi air kurang dari 2 kulah. Pun jelas? Boten enten ciduk, entene tangan. Diangkat ya saged, tapi ngangkat samono ora kuat. Misalnya, nggih, maka mau tidak mau penjenengan menjadikan tangan ini sebagai alat untuk mengambil.
pastikan bahwa tangan ini suci, tidak terkena najis ya. Kalau tangan ini terkena najis, kemudian tangan jenengan masukkan ke dalam air yang airnya kurang dari 2 kulah tadi, otomatis airnya menjadi apa? Maka pastikan tangan ini suci. Kalau sudah tangan ini suci, kemudian penjenengan nyawuk banyu, kemudian penjenengan gunakan untuk berkumur, kemudian membersihkan hidung, itu tidak ada istilah mustakmal kalau berkumur dan apa? Menghirup hidung, karena ini bukan basuhan yang wajib. Ada nggih? Gambaran nggih? Air itu bisa menjadi mustakmal kalau kita gunakan untuk basuhan yang wajib. Kalau basuhannya sunnah, bekas airnya tidak bisa dikatakan mustakmal. Bingung mboten niki? Saat mboten nggih? Ketika penjenengan ambil air pakai tangan, kemudian jenengan gunakan untuk kumur, jenengan gunakan untuk membersihkan hidung penjenengan, bekas airnya itu bukan mustakmal, karena ini semuanya adalah basuhan yang sunnah. Nah, baru ketika jenengan ambil air kemudian penjenengan gunakan untuk membasuh wajah, nah ini wajib nih, dan itu basuhan yang pertama. Kalian ngerti nggih? Mestine setelah basuhan pertama niki teng tangane jenengan niku enten bekasé banyu napa mboten? Ini adalah bekas air dari basuhan yang wajib, berarti air yang ada di tangan ini adalah air yang mustakmal. Jelas? Pembahasan para ulama ketika tangan penjenengan yang ada air mustakmalnya tadi jenengan masukkan ke dalam bak atau jedingan yang kurang dari 2 kulah tadi, kalau penjenengan tidak niat ightiraf itu adalah niat untuk menjadikan tangan penjenengan sebagai alat, maka air ini bisa dihukumi mustakmal. Niki menurut sebagian ulama sing mempermasalahkan niat ightiraf, dinilainya seperti itu. Tetapi sekali lagi saya menyampaikan kepada penjenengan, ada satu pendapat yang mengatakan bahwa niat ightiraf niku kanggene kula penjenengan sing penting awake dhewe cukup ngerti ngoten mawon. Dikatakan waqtar al-Ghazali wa Syekh Abdullah ibn Umar ba Makhramah adama wujubiha. Al-Imam al-Ghazali, Syekh Abdullah bin Umar ba Makhramah, dan mungkin masih ada ulama-ulama yang lainnya, fala yushaddidul alim 'alal 'ami. Beliau berdua tidak memilih adanya kewajiban untuk niat ightiraf. Berarti kesimpulannya menawi penjenengan derek pendapati Imam Ghazali, tanpa adanya niat ightiraf ketika penjenengan mau mengambil air dari jedingan atau timba yang airnya kurang dari 2 kulah tadi, tidak ada istilah mustakmal. Penak napa mboten? Pun derek niku mawon. Ngoten lagi. Ada pembahasan ightiraf. Kula jenengan perlu tahu, kita perlu mengerti. Udah, itu saja. Tetapi jika ternyata yang demikian itu menyulitkan kangge kula penjenengan, pun jenengan ada pilihan untuk bisa nderek kepada Imam Al-Ghazali, kepada Syekh Abdullah bin Umar ba Makhramah, dan ulama-ulama yang juga mengikuti pendapatnya beliau. Berarti ketika pun kesimpulannya sing gampil, ketika penjenengan mendapatkan air dalam satu wadah itu kurang dari 2 kulah dan tidak ada alat untuk mengambil air itu kecuali tangan penjenengan, monggo silahkan jangan cawui ngangge astane penjenengan nggih, walau tanpa niat ightiraf pun air itu tidak menjadi mustakmal. Tapi lek pun ngerti ngeten iki, umpami kok jenengan amal nih langkung sae. Ngaten lho. Berarti kita keluar dari perbedaannya para ulama. Terus budi niatnya prakteknya setelah jenengan ambil yang pertama, kemudian jenengan membasuh wajah yang pertama kali, kemudian ketika hendak menjeburkan, sebelum dijeburkan lagi,
ketika hendak menjeburkan atau memasukkan tangan panjenengan ke dalam wadah tadi, jenengan niat di hati, ya Allah kula niat iltiraf. Napa? Iltiraf. Jenengan apa lemon kalimat niku? Iltiraf. Ya Allah kula niat iltiraf. Artinya panjenengan niat untuk menjadikan tangan panjenengan sebagai alat atau ciduk ibaratnya. Lah jenengan dugi dalam kok lali, kayak mau guse mau dawuh apa to? Pangah ora sambung-sambung opo kayak mau misale pon mboten usah jenengan emot-emot, sing penting jenengan ya Allah kula niat dadosne tangan niki sebagai nawa ciduk. Saged lek ngoten kira-kira nggih pun niku mawon nggih jelas on lanjut. Oke. Itu maksudnya air itu posisinya kembali ke tempat timbul tadi atau keluar dari? Oh enggak, airnya diambil saja, adapun membasuhnya di luar dari tempat tadi. Kalau penjenengan basuh di napa? Kemudian jenengan jatuhkan di bawah wadah tadi, ya airnya mustakmal Pak. Karena airnya kurang dari 2 kulah. Ini pembahasan tangan nih loh. Tangan ini kan setelah membasuh pertama kali kan ada bekas airnya. Nah, bekas air ini menjadi mustakmal karena itu basuhan yang pertama. Ngeten. Jadi kalau memang airnya itu kurang dari 2 kulah, jangan panjenengan jatuhkan airnya di dalam wadah itu. Karena itu akan menjadikan air yang ada di dalam wadah itu menjadi mustakmal. Jelas nggih? Berarti lek toyo niku kata baru monggo silakan lebih dari 2 kulah mau jenengan jatuhkan di dalamnya pun tidak ada masalah. Ngeten. Tidak mustakmal. Sampun? Niat ikhtiraf lebih utama. Tidak ada ikhtiraf mboten napa-napa. Sing penting masalahnya jangan dikembalikan air tadi ke nggih. Wonten malih? Ibu wonten? Pas. Nggih, lanjut. Hukmul ma'il mutlaq idza taghayyara bi syai'in. Tentang hukum air mutlak ketika berubah sebab sesuatu. Ada air mutlak. Nggih, kalau wingi berarti sudah ada 2. Satu air mutlak kita membahas, dan ini air yang boleh kita gunakan untuk sesuci, entah itu mandi, wudhu, mencuci baju atau mensucikan tempat yang najis dan sebagainya. Itu harusnya air mutlak. Kemudian yang kedua adalah air mustakmal. Air mustakmal itu suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Dipun ginakaken kangge sesuci mboten saged. Nah, sekarang masuk pembahasan air mutlak. Kamutan nggih, air mutlak itu sifatnya seperti berarti suci dan mensucikan. Air mutlak ketika berubah sebab sesuatu bagaimana? Hukumnya adalah seperti air mustakmal. Ngaten. Air napa? Mutlak harusnya bisa digunakan untuk sesuci. Tapi karena berubah sebab sesuatu, maka air yang mutlak tadi hukumnya seperti hukum air mustakmal. Air mustakmal niku mboten saged dipun ginakaken kangge sesuci. Suci tapi nggak bisa kita gunakan untuk sesuci. Suci tapi nggak bisa kita pakai untuk wudhu. Begitu. Nggih? Jelas? Naam. Tahir fi nafsihi wala tajuzu tahara bihi bisyurut. Tetapi dengan syarat. Nah, dengan syarat. Sucinya itu juga dengan syarat, ngeten lho. Lek mboten memenuhi syarat niki berarti bisa jadi bukan suci lagi, tetapi najis, ngeten. Kula wangsuli, air mutlak ada kalanya berubah sebab tercampur atau kejatuhan sesuatu. Ketika sudah tercampur dengan sesuatu atau kejatuhan sesuatu kemudian berubah, maka hukumnya seperti air mustakmal.
Air mustakmal itu suci tapi nggak bisa digunakan untuk sesuci. Kalau paling contoh riyen ben gampil. Banyu niki mutlak nggih. Mutlak nggih. Mutlak niki. Kula wudu nggih banyu niki angsal. Tapi bareng ngoten kula cebloki sombo. Berubah mboten? Berubah. Apakah najis? Tidak. Airnya tetap suci. Tapi jenengan gawe wudu mboten angsal. Ngoten lho. Nah, air mutlak itu berubah tetapi tetap suci sebagaimana hukumnya mustakmal itu dengan beberapa syarat. Satu, an yakuna at-taghayyur bi dhahir. Perubahannya itu sebab sesuatu yang suci, contohnya sombo niku wau. Utawi jenengan lebeti sirup. Banyu botol niki jangan cemplungi sirup. Suci ta nggih? Berubah kan akhirnya. Niku lek suci. Tapi lek ternyata fa in kana binajisin fahuwa najis. Lek jenengan cemplungi barang sing najis akhirnya nggih mboten kok mustakmal. Tapi air ini adalah mutanajjis. Air yang terkena najis. Contoh misalnya banyu sak menten niki jenengan cebloki napa misalnya telek cecak. Kardian bangga cecak mohon kambing hitamnya. Sing penak Bu nggih. Nggih, sing paling penak kadang kalau khotib ya nemokne ning napa ning mimbar barang iki mimbar kok enek telek cecak iki piye marbote iki. Nggih. Khotib harus tahu lho nggih. Nah, jangan sampai pada akhirnya ketika khutbah anggota badannya menyentuh daripada benda yang najis, karena itu juga termasuk di antara syarat sahnya khutbah. Milane nggih. Marbot bukan hanya membersihkan apa niki tempat sholatnya ini, lek perlu kursi lajeng napa niki podiume mimbar niki ya diperiksa enek telek cecake apa ora. Ngoten. Lek enek telek cecake nggih diambil tempat yang terkena atau kejatuhan telek cecak tadi cukup diairi dengan air dikit aja selesai sudah suci. Ngoten mboten namung cukup tok. Nggih, tidak hanya diambil saja. Jenengan kadang kala manggi telek cecak teng hambal niki. Nah, diambil pakai air susut, ngoten tok. Jangan. Itu tempatnya terkena najis ngasihan secara hukum. Meskipun sudah kering, harusnya jenengan ambil tapi pastikan bahwa di tempat yang kejatuhan apa namanya kotoran cecak tadi tidak ada bekasnya. Lek enten bekasnya nggih dilap riyen ngangge tisu niku wau. Baru setelah itu jenengan tuangi air dikit aja. Nah, ngoten pun airnya ini juga suci akhirnya. Ngaten. Begitu cara mensucikannya. Sebab kadang-kadang jenengan mungkin menemukan di namanya hambal-hambal ini ada kotoran-kotoran cicak dan sebagainya. Begitu caranya. Nih, kami mendapati di beberapa masjid kadang-kadang ada yang cuma dicomot-comot gitu aja, diambil gitu aja. Harus disucikan. Nih, mensucikannya pakai air. Napa? Tisu dikasih air gitu ya, setelah diambil, kemudian dikasih air. Nah, syaratnya harus mengalir, Pak. Jadi jangan tisunya dikasih air. Tempat yang bekas kejatuhan tadi, nggih, dengan soi banyu riyen, terus bar ngoten banyu niku njenengan lap ngangge tisu mboten napa-napa. Airnya tadi suci sudah. Ngoten. Itu pembahasan nanti berikutnya ada nanti. Tapi sekilas ngoten niku cara mensucikan apa? Nggih, sebab kadang kala nggih penting belajar niki Pak Bu. Karena kita menemui di beberapa masjid, termasuk di masjid kula riyen, masjid omah kula dhewe riyen, nggih. Menika panggenane TPA cah cilik-cilik. Kadang kala kita maghriban niku badhe mlebu masjid, golek dalan angel sebabe dalan ngajeng niku di portal ngangge napa dampar niku. Niki nyapa kok ditutup nggih dampar kabeh anu niku wonten lare ngompol. Nah, cak TPA ngaji sore-sore ngompol teng pundi? Teng masjid. Terus nyapa critane arek kok tutup kabeh? Lha niku disuceni. Piye lek nyuceni? Kerucuk kabeh Pak, surut. Mengapele napa ngompole teng ngriki misale dikerucuk kabeh sak masjid dikerucuk kabeh.
Yo sido ngentek-ngenteki banyu ngesel-ngesel ya. Awak harusnya enggak gitu caranya. Cukup di tempat yang terkena najis tadi, ambil najisnya, dihisap pakai kain, pakai gabus, pakai apapun yang bisa menghisap. Buang yang itu karena itu najis. Tapi kalau bisa dicuci ya dengan cuci, monggo mboten napa-napa. Semisal kanebo, kain bisa dicucinya cuci mboten napa-napa. Kalau yang tidak bisa dicuci buang gitu aja. Kemudian di tempat yang terkena najis tadi jenengan pastikan harus kering dulu. Setelah penjenengan hilangkan katakanlah kencingnya tadi, jenengan lapi rien supaya kering. Sekarang ada tisu enak, atau mungkin pakai kanebo juga bisa. Dikeringkan dulu. Jangan ketika masih ada basah-basahnya dikit, kemudian jenengan soi banyu tambah roto najise. Perhatian, nggih. Lek se enten telese titik-titik jenengan soi toyo tambah roto najise, mboten tambah suci. Pastikan kering dulu. Dikeringkan dulu, lek pun kering, pun kering, jenengan soi toyo, sur selesai. Di tempat itu aja cukup. Nggak perlu sak masjid jenengan. Jelas menika? Begitu pula jenengan di rumah nggih ngoten caranya untuk mensucikan. Halo? Paham menika? Kapan-kapan dipraktekkan insyaallah. Nggih. Siap nggih? Nggih, kapan-kapan dipraktekkan mangke insyaallah. Lanjut dulu. Bon. Jadi syarat yang pertama an yakuna taghayyur bi tahir. Perubahannya itu sebab sesuatu yang suci. Contohnya niku wau nggih, sirup, terus malih napa niku wau? Sombo, kan suci. Jangan cemplungi teh. Nggih. Niku kan suci, ya. Tetapi kalau perubahannya karena yang najis, maka airnya menjadi najis. Yang kedua, an yakuna taghayyur bi mukhalid. Perubahannya itu dengan sesuatu yang mukhalid. Mukhalid niku campur sing ra kena dipisahne malih. Berarti nanti ada dua nih. Ada istilahnya mukhalid, ada istilahnya mujawir. Kalau mukhalid itu campur sing boten kena dipisah. Contohnya banyu niki jenengan cemplungi kopi. Yo leteke nggih lerem pancen. Mboten campur, gitu. Tapi kan warnanya itu akhirnya napa? Campur ta nggih? Jenengan saged misahne warna irenge karo banyune niku wau. Mboten saged. Berarti niku jenenge napa? Mukhalid. Campur mulane kanca akrab kluntang-kluntung ngalor ngidul ngetan ngulon. Wong loro niku jenenge mukhalid. Bolo plek. Nggih. Napa istilahnya? Mukhalid. Mukhalid niku bolo plek, angel dipisahne ngoten lho. Wong anggere enek si A, walah enek si B niku mesti teng pundi panggenan ngoten niku jenenge mukhalid. Nah, tapi lek kula jenengan mukhalid ya silakan mukhalid kepada para aulia, kepada para ulama, kepada para sholihin. Maka mukhalid kula panjenengan akan memberikan kemanfaatan dan kebaikan untuk kita. Tapi kalau bukan dengan orang-orang yang baik, jangan sekali-kali kula panjenengan mukhalid. Bahaya niku. Nggih, pun ada istilahnya mukhalid, ada istilahnya mujawir. Kalau mukhalid itu adalah sesuatu yang memang bercampur dan tidak bisa dipisahkan lagi. Contohnya ini wow, yang paling gampang, ya sombo, ya teh, ya kopi, ya sirup, dan yang semisalnya. Enten istilahnya mujawir. Mujawir niku kena dipisahne. Contoh banyu campur kalian wedi, utawa campur kalian siti tanah. Bu Siti ngapunten. Nggih. Banyu kecampuran atau utawi keceblokan apa? Tanah. Jenengan cemplungne teng botol niki.
jenengan ocok-ocok banyune butek mboten? Butek. Seketika butek. Tetapi pada akhirnya lek jenengan neng-nengeten lerem mboten? Sakit bening mboten? Ya bisa mungkin, tetapi tidak sebagaimana awalnya. Nah, tetapi paling mboten ya sudah buteke. Nah, asal tanahnya tadi itu suci, niki sik oleh jenengan gawe wudu. Mula banyu kali, air sungai sing warnane kopi susu ngoten nika. Itu kalau memang bercampur warnanya itu karena pengaruh daripada tanah yang ada di dalamnya, maka bukan masalah. Itu masih boleh nggih digunakan untuk sesuci. Tapi lek tanah ini tanah sing najis, jenengan lebokne nggih banyune malih najis. Kolaman misalnya, kolaman. Kok budak men kok kolaman niki? Nah, jenengan presani mawon. Bercampurnya dengan apa budeke niki? Lek dengan sesuatu yang mukhalid, ora kena dipisah nih, maka airnya menjadi mustakmal. Suci yang penting nggih. Nah, mboten saged jenengan ginakaken kangge sesuci. Atau kalau kaki penjenengan najis, jenengan nyemplung tengeriku, kalau kurang dari 2 kula niku najis akhirnya banyune. Nah, tapi lek ternyata campur ini krono mau nyapa kok butek mau, wah niku cah cilik niku dolanan complungi napa tanah niku wau gek diubleki. Nah, misale mboten napa-napa banyu niku sik suci taksian dan bukan mustakmal. Jelas begitu. Pun. Jadi mustakmal mustakmal ketika campurnya itu dengan sesuatu sing mukhalid. Lek campure niku dengan sesuatu yang mukhalid, hukume lagi, hukum airnya seperti hukum mustakmal, tidak bisa jenengan gunakan sesuci. Banyu niki wau kecemplungan sirup berubah warnanya, status banyune tetap suci, tapi mboten saged jenengan ginakaken sesuci, maka itu hukumnya disamakan dengan hukum mustakmal. Ini bukan mustakmal airnya, banyune mboten napa bekas kok, niki banyu anyar kok. Mustakmal kan bekas nggih, bekas basuhan kan begitu. Ini kan bukan bekas, airnya itu bukan bekas, bukan mustakmal, tetapi hukumnya disamakan dengan hukum mustakmal dari sisi hukum penggunaannya. Air ini suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Tapi lek campur ini ku ngangge sing mujawir niku diambil dari kata-kata jarun, tonggo niku napa? Jarun, jamaknya jiron. Mula Malaysia dan sing berdekatan dengan Indonesia dinamakan negara, nah nembe dong tibake negara napa? Negara jiran. Niku bahasa Arab. Jiron tetangga. Ngaten. Lek campure niku ngangge sesuatu yang hanya bertetangga, artinya kena dipisah nih, ngoten lho. Nah, mungkin ditokne iso lerem, atau mungkin campurnya itu dengan minyak kali banyu kan ben saged campur loh. Saged mboten? Mboten saged. Ya mboten saged. Niku mengke banyune karo minyake saged dibenteni. Nggih, walau proses nggih tinteni. Nah niku sik namine napa? Saged dipun ginakaken kangge sesuci taksian. Namun berikutnya an yakuna taghayyur fahishan. Perubahannya itu perubahan yang sangat, lek rubahe namung titik, misalnya niki banyu jenengan paringi sombo tapi namung ya tuwiti banget sing akhirnya nyaris tidak berubah warnanya. Nah, niki mboten napa-napa, niki sik tahir hukume, sik mutlak hukume. Nggih. Kula wangsuli. Banyu niki lek jenengan cebloki, nggih, misalnya jenengan cebloki sombo tapi tuwitik banget.
Mboten sampai merubah warnanya nggih. Nggih, titik banget. Air ini tetap sifatnya mutlak. Masih boleh jenengan gunakan sesuci. Tapi ternyata setelah jenengan cemplungi sombo niku wau berubah warnanya, ketok moto, berubah tiba warnanya. Nah, niki berarti fahish ngeten niki. Angger mripat normal niku nyawang, enggak sing mboten normal mboten dadi pembahasan lho nggih. Dongakne mohon muga-muga ndang diangkat sakite nggih. Dipun dongaaken mohon muga-muga kali Allah taala. Nah, walaupun katakanlah agak berkurang penglihatannya, muga-muga sangat meresani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu paling indah niku nggih. Itu. Pun mata yang normal melihat, iki warnanya kok malah berubah, itu mau nyapa? Oh iya, mau dicebloki anu karo bocah. Nah, misalnya niku berarti pun fahish namanya. Kalau mata normal melihat sudah ada perubahan warnanya, itu berarti sudah fahish. Sudah berarti air ini hukumnya seperti air mustakmal, tidak bisa digunakan untuk sesuci. Begitu. Jelas? Kemudian yang keempat syaratnya an yastaghniyal ma' anhu. Ay yumkinu saunu ay au hifdzu al ma' anhu. Bi khilafi ma idza kana la yastaghnil ma'u anhu ka tuhlubin fatasihhul taharah bihi. Kadang kalau enten banyu niku berubah warnane krana campuran yang sulit untuk dihindarkan. Contoh lumut. Nah, lumut panggon teng banyu pancen. Nggih, lumut niku pancen panggonane teng banyu. Dadi selek misale enten toya berubah warnane niku malah ijo, tapi perubahannya itu karena sesuatu yang memang kita sulit untuk menghindarkannya. Contohnya lumut niku wau, maka air itu walaupun warnanya hijau tetap boleh panjenengan gunakan untuk sesuci karena perubahannya dengan sesuatu yang sulit kita menghindarkan darinya. Kecuali lek warna ijone niku wau krana pengaruh kenekan sombo, kena cat. Nah niku cat iki ora panggone ning kan ngoten nggih. Itu baru ndak boleh digunakan. Sampun jelas? Wonten pertanyaan panjenengan? Ibu wonten? Pas yang membersihkan masjid itu Ustaz. Nggih, siap. Setelah dihisap dulu, kemudian kering, digerucuk pakai air itu, dikeringkan di tempat itu apa bisa dibawa keluar air? Yang pasti setelah penjenengan ambil benda najisnya, kemudian penjenengan keringkan bekas yang terkena najis tadi, kemudian penjenengan siram pakai air yang ini suci hukumnya. Terserah penjenengan mau penjenengan serap pakai alat atau jenengan di napa nih dilek nih nyembah jenengan. Yang jelas air ini sifatnya suci sekarang. Pokoknya carane ngoten niku langkai. Kula wangsuli malih nggih. Katakanlah teng hambal niki enten telek cecak. Ambil telek cecak ini tai lalat, tai napa? Tai cicak. Kadang kalau kan kering, kadang kalau basah nggih. Nah, lek kering nggak jadi masalah. Setelah diambil tai cicaknya, jenengan siram pakai air. Dikit aja, nggak usah satu jebor. Cuma tai cicak saja kan dikit. Ya sekiranya apa namanya? Seukuran segini gitu, area kanan kirinya selesai. Nah, kalau tainya tadi masih basah, jenengan ambil itu masih basah, berarti di tempat itu masih ada benda najisnya bisa jadi, ingat loh. Nah, yang di situ tadi harus jenengan apa? Dilap, dibersihkan, benda najisnya diambil, ingat loh. Nggih, pastikan setelah tempat tadi itu benda najisnya nggak ada, bekasnya sudah nggak ada. Ini bukan berarti suci, ini masih najis secara hukum. Tinggal penjenengan tuangkan air, ngaten. Air yang jenengan tuangkan tadi itu hukumnya suci. Nah, setelah itu terserah penjenengan, mau penjenengan hisab, mau penjenengan apa namanya?
nggih disruk ngoten nika terserah. Nggih. Sing penting prosesnya seperti itu. Sudah suci. Air bekasnya tadi itu suci, ngoten. Air bekasnya itu suci. Kekeliruan itu terjadi kadang kalau ngaten. Ada najis, tidak diambil terlebih dahulu benda najisnya, langsung disiram. Sur, ngoten. Ketika disiram, maka batas terakhir air siraman tadi disitulah pindah najisnya. Sing mriki suci. Tetapi kotoran najisnya sampai ke batas akhir air yang jenengan guyangkan tadi, disitulah yang akhirnya masih najis, ngoten. Akhirnya jenengan kudu guyang malih sur sampai ceblok teng mriko. Akhirnya najisnya malah ceblok teng latar mriko. Ngoten lho. Atau kadang-kala kekeliruannya itu diambil benda najisnya, tetapi ini belum kering. Contoh kasus yang sering terjadi, pipis cah cilik, anak baru disapih dari pempes katakanlah, ngompol, terus orang tuanya mensucikan tempat yang kena ompol tadi, dilap ngangge kain ompol niku. Kain niku jenengan gina akan ngelap, jenengan gunakan untuk ngelap napa bekase pipis niku wau. Kira-kira masih ada enggak bekas napa telas-telas ini? Masih. Ungkane ibu mohon kadang kala nggih sik napa? Sik enek kudu dinteni sampai kering, ngoten lho. Jelas nggih. Nah, kadang kala ketika pipis niku dilap ngangge gombal misalnya, terus bar dilap ngangge gombal niku wau, bareng ngoten di guyang banyu dalam keadaan tempat ini masih ada basah